Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang partikel dan cair. Di sini, pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu zat padat dan zat cair dalam kimia fisika. Dalam kimia fisika, zat padat dan zat cair termasuk ke dalam fase terkondensasi atau kondensasi. Kedua fase ini sangat dipengaruhi oleh gaya antar molekul yang membuat hingga partikelnya tidak bisa bebas bergerak seperti layaknya gas. Selanjutnya, terdapat perbedaan umum antara zat padat dan zat cair. Pertama, ada bentuk, di mana zat padat memiliki bentuk yang tetap. Dia tidak bisa gampang berubah bentuk. Lalu ada zat cair. Kalau zat cair itu bentuknya menyesuaikan dengan apa yang diinginkan atau apa wadahnya gitu. Contohnya adalah air dituang ke dalam gelas, dia akan mengikuti bentuk dari gelas tersebut. Ya, selanjutnya terdapat perbedaan dalam segi volume. Zat padat memiliki volume yang tetap. Nah, di cair juga memiliki volume yang tetap, tetapi hampir tidak dapat dimanfaatkan. Lalu selanjutnya ada susunan partikel. Di sini susunan partikel pada zat padat sangat rapat, teratur atau dalam bentuk kristal atau tidak teratur atau amorf. Lalu selanjutnya ada zat cair. Zat cair itu susunan partikelnya sangat renggang atau renggang relatif, tidak teratur, rapat, dapat bergerak. Jadi pada susunan partikel zat cair dia bisa bergerak sesuai terserah arah geraknya gimana. Lalu selanjutnya ada gaya antar partikel yang pada zat padat itu sangat kuat. Gaya antar partikelnya sangat kuat. Lalu yang pada zat cair gaya antar partikelnya itu kuat tapi lebih lemah dibanding dengan padat. Lalu selanjutnya adalah perbedaan pada segi gerak partikel. Kalau zat padat itu memiliki gerak partikel vibrasi pada tempat, jadi tidak berpindah. Lalu kalau zat cair dia dapat bergerak atau berpindah, bahkan berkeliling juga bisa, atau translasi berbatas. Contohnya kalau zat padat itu ada es, besi, ada barang berlian, batu kristal, apapun itu yang berbentuk padat. Lalu selanjutnya ada yang cair, seperti yang kita ketahui pasti air. Lalu ada sirup, alkohol, benar-benar berbentuk cair seperti itu. Lalu selanjutnya ada tinjauan partikel dari gaya antar molekul yang pertama pada zat cair. Partikel atom, ion, atau molekul tersusun pada dalam pola yang sangat teratur. Itu pada padatan kristal. Atau biasanya ada yang acak pada padatan
adhesi atau molekul antar molekul. Terus ada kapilaritas, yaitu kemampuan naik atau turunnya dalam pipa sempit penting pada air tanah, dan lahan. Lalu ada titik-titik suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan luar. Selanjutnya sudah wujud antar partikel dan ke cairan, fase transition atau transisi. Ada pelarian atau melting padat ke cair, dia akan menyerap panas atau endotherm. Lalu ada pembekuan atau freezing, di mana perubahan dari cair ke padat, dia melepas panas atau exotherm. Terus ada sublimasi, padat langsung dia padat berubah menjadi gas. Ini jarang, tapi ada contohnya kapur barus es kering. Itu kan kapur barus mula-mula kan padatan, dia akan sublimasi, jadi dia akan menjadi padat, menjadi gas. Lalu pada titik layak suhu tetap konstan selama proses pelarian karena energi panas digunakan untuk memutus gaya antar molekul, bukan menaikkan suhu. Selanjutnya ada klasifikasi padat dalam sisi kinesis. Padatan ionik, contohnya ada HCl, tinggi titik larat, konduktor saat larat. Terus ada padatan molekuler, contohnya ada S, gula, dia titik larat gula. Terus ada padatan logam, contohnya ada besi, baja emas, kayak gitu. Dia konduktor listrik atau penghantar listrik dan panas yang baik, menghantar panas yang baik. Terus ada padatan jaringan kovalen, contohnya ada berlian, silikon, yang sangat keras, titik larat sangat tinggi. Jadi harus suhunya harus tinggi. Terus ada padatan amorf yang tadi, yaitu contohnya kaca, plastik. Kaca dan plastik tidak berstruktur kristal. Lalu apa sih hubungannya dengan percobaan praktikum? Lalu percobaan praktikum yaitu ada dua. Yang pertama ada pada air dan ada pada lilin. Yang pertama pada air, contoh perubahan fisika pada padat menjadi cair, lalu dari padat menjadi cair. Pelarian es dan penguapan air menunjukkan peran energi panas dalam mengatasi gaya antar molekul atau ikatan hidrogen. Terus selanjutnya ada lilin atau parafin merupakan zat molekuler organik. Pelarian lilin adalah perubahan fisika dari padat ke cair. Lalu ada pembakaran sumbunya, yaitu dari itu ada perubahan kimia dari sumbu yang dibakar menjadi sumbu yang dibakar menjadi abu. Sedangkan pembakarannya adalah perubahan kimia. Lalu selanjutnya kesimpulan, jadi kesimpulannya dalam kimia fisika sifat zat padat dan cair ditentukan oleh keseimbangan antara energi partikel dan daya tarik antar molekul. Semakin kuat daya antar molekul, semakin sulit zat untuk berubah wujud, dan semakin tinggi titik larutnya serta viscositasnya, semakin tinggi titik larut dan viscositasnya. Pemahaman ini sangat penting untuk aplikasi di bidang rekayasa informasi dan pendidikan. Oke. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila. Di sini saya akan mempertanyakan tentang padat dan cair. Nah, pertanyaannya, mengapa struktur zat padat memiliki bentuk yang tetap, sedangkan zat cair berubah-ubah menurut wadahnya sendiri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tentang padat dan cair. Apa yang dimaksud dengan mencair dan mengukur, serta diberikan contoh dalam kehidupan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ubaidillah Mudahkan, Pak Prodi dari Teknik Kimia dengan NIM 251068100. Pertanyaan saya mengenai zat cair, bagian bisa dijelaskan secara rinci mengenai proses pembekuan sebuah zat cair dalam skala partikelnya. Itu saja. Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan pertama yaitu dari Mbak Nurul. Pertanyaan pertama yaitu mengapa sih zat padat itu memiliki struktur yang cenderung tetap, dan mengapa kalau zat cair dia bisa berubah-ubah menurut keadaannya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di sini pada zat cair partikelnya itu dapat bergerak bebas secara terbatas atau rolling, sehingga cairan mengalir mengambil bentuk padanya gitu. Jadi partikelnya masih sering tarik menarik kuat, lalu tetapi tidak kuat pada padatan. Jadi pertarikan antar partikel itu akan membuat dia bisa mengalir begitu atau berpindah bentuk sesuai dengan padanya. Kalau zat padat itu dia itu jarak antar partikelnya itu rapat, jadi dia sukar untuk berubah-ubah bentuk gitu. Bisa diterima Mbak? Terima kasih. Dan selanjutnya ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan proses pembekuan zat cair dalam skala partikel. Oke, yang pertama itu ada penurunan energi. Nah, zat cair nanti ketika diturunkan maka energi kinetik partikelnya itu menurun. Lalu ada fase kedua yaitu pengurangan gerakan, di mana gerakan pada setiap partikel zat cair itu akan melambat atau bahkan berhenti. Lalu yang ketiga ada pembentukan inti kristal. Jadi kristal itu mulai terbentuk. Lalu keempat ada pertumbuhan kristal. Nah, di sini partikel lain bergabung dengan inti kristal sehingga molekul-molekulnya itu menjadi lebih rapat. Lalu yang terakhir adalah pengaturan struktur. Partikel-partikel mengatur diri dalam struktur kristal yang teratur dan stabil. Lalu selanjutnya ada pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan mencair dan membeku? Pada dasarnya kalau mencair itu perubahan bentuk zat mulai dari padat menjadi cair. Contohnya ada pada es batu ketika kita diamkan dalam suhu ruang dia akan mencair, berubah menjadi cairan yang semulanya padat menjadi cair. Kedua ada membeku itu sebaliknya. Jadi kalau membeku itu perubahan zat dari mula-mula cair menjadi beku gitu. Sudah bisa diterima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya Nina Syufi'i dari Prodi Teknik Kimia.